Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gelombang. Nah, gelombang ini adalah suatu bentuk getaran yang merambat. Gelombang dibagi dua berdasarkan arah rambatnya itu ada dua. Yang pertama ada gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal, contohnya itu seperti gambar yang sudah ada, ya. Jadi bentuknya ada lembah dan ada bukit, ya, seperti ini. Jadi kalau untuk gelombang transversal, arah getarnya itu tegak lurus dengan arah rambat dari gelombang. Artinya kalau bentuk seperti ini, biasanya arah getarnya itu naik turun, ya. Sedangkan arah gelombang itu menjalar itu ke depan. Jadi dia berbentuk tegak lurus terhadap arah rambat. Kalau untuk gelombang longitudinal, contohnya misalkan seperti ini, ada rapatan, kemudian ada regangan, kemudian ada rapatan lagi, dan kemudian ada regangan. Nah, ini bentuk gelombang longitudinal. Jadi, arah getarnya itu maju mundur seperti ini, kemudian arah rambat dari gelombang ini adalah ke depan. Jadi antara arah getar dengan arah rambat itu sejajar. Nah, contoh dari gelombang transversal ini yang berbentuk bukit lembah ini, contohnya misalkan gelombang pada air, kemudian ada gelombang pada tali kalau digetarkan. Nah, kalau untuk gelombang longitudinal ini contohnya ada pada selingki. Jadi bentuk per yang panjang itu salah satu bentuk gelombang longitudinal. Nah, untuk menentukan satu gelombang, kalau pada gelombang transversal, jika seandainya dimulai dari titik A gelombangnya, nah kita mulai dari sini titik A, maka untuk satu gelombang itu adalah A, B, C, D, E. Jadi dari A ke E. Ini untuk satu gelombang, ya. Satu panjang gelombang, ini lambda simbolnya. Satu panjang gelombang itu dari A ke E. Sedangkan kalau dimulai dari titik B, maka satu gelombang itu dari B sampai dengan ke F. Jadi kalau dimulai dari puncak, seperti ini dimulai dari puncak, maka satu panjang gelombang itu kembali lagi ke puncak. Itu satu lambda sama dengan dari B ke F. Kalau seandainya dimulai dari titik simpul, yang tadi saya bilang dari A, maka dia berakhir di titik simpul. Nah, ini untuk satu panjang gelombang, kalau dari A ke E, itu satu panjang gelombang. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, untuk satu panjang gelombang itu terdiri dari satu rapatan ditambah dengan satu regangan. Ini bentuk satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Untuk titik B, nah titik puncak ini, kemudian titik D yang ada di titik lembahnya itu disebut dengan amplitudo. Artinya simpangan paling besar. Jadi kalau istilah dalam kehidupan sehari-hari, titik B atau titik D ini adalah belokan paling besar. Jadi simpangan maksimum namanya. Simpangan maksimum. Nah, pada gelombang ini ada yang disebut dengan cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu seperti biasa, sama seperti kecepatan, dia memiliki simbol V. Nah, hasil untuk mencari V ini adalah lambda dikali dengan frekuensi atau lambda dibagi dengan periode. Jadi boleh memakai
yang lambda kali F, atau boleh juga memakai yang lambda per T. Jadi untuk V ini cepat rambat, satuannya meter per second. Kemudian lambda ini panjang gelombang, satu panjang gelombang, satuannya meter. Kalau T periode, satuannya second. Sedangkan F frekuensi, satuannya Hz. Ya. Ini frekuensi, satuannya Hertz. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh, dari gambar di samping, tentukan panjang gelombang, periode, amplitudo, dan cepat rambat gelombang. Nah, bisa kita lihat dari sini, di sini ada 2,5 gelombang. Jadi, dari A ke C itu 1 gelombang, C ke E 1 gelombang, dan E ke F itu ada 2,5. Nah, 2,5 gelombang, panjang totalnya itu sama dengan 60 cm. Ya, 2,5 gelombang sama dengan 60 cm. Maka untuk mencari satu gelombang sama dengan 60 per 2,5 sama dengan 24 cm. Nah, ini untuk panjang gelombangnya. Kalau seandainya ditanyakan periode, kita bisa lihat di sini ada simbol dari T kecil, ya. Ini waktu total. Sedangkan untuk periode itu waktu untuk satu getaran. Waktu untuk satu gelombang. Nah, untuk satu gelombang di sini dari A ke B itu perlu waktu 0,3. Dari B ke C itu jadinya 0,6. Maka periode di sini adalah T-nya sama dengan 0,6 second. Karena untuk satu gelombang, sini saya misalkan dari A ke C ini memerlukan waktu 0,6 second. Maka periodenya adalah 0,6 second. Yang A. Kemudian yang ketiga, amplitudo. Amplitudonya itu tinggi dari puncak atau tinggi dari lembah. Maka amplitudonya adalah A sama dengan 2 cm. Ya. Kalau min ini hanya menunjukkan bahwa dia lembahnya, tapi nilainya bukan di bawah 0, tetap 2 cm. Nah, kemudian untuk cepat rambat gelombang yang di V sama dengan, kita bisa gunakan persamaan lambda diper dengan T sama dengan 24. Nah, ini masih dalam sentimeter. Bisa kita rubah ke dalam meter menjadi 0,24 meter. Sama dengan di sini 0,24 dibagi dengan 0,6. Nah, untuk pembagiannya ini supaya mudah, maka sama-sama kita kalikan 100, atas dikali 100 dan bawah juga dikali 100. Maka hasilnya adalah 24 dibagi dengan 60. Nah, 24 bagi 6 itu sama dengan 4. Karena bagi 60 maka menjadi 0,4 meter per second. Jadi, cepat rambat gelombang ini adalah 0,4 meter dalam waktu 1 detik. Ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, 2 buah gabus bergerak naik turun 10 kali dalam waktu 5 detik. Jarak antara kedua gabus 90 cm. Berapa cepat rambat gelombang? Nah, di sini kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama itu bergerak naik turun 10 kali. Nah, itu adalah banyak
getarannya. Ya, ini karena gelombang itu juga ada hubungannya dengan getaran. N sama dengan 10 kali. Kemudian waktunya itu sama dengan 5 detik atau second. Jarak antara kedua gabus. Nah, saya sebut di sini sebagai S saja. Di jarak dari sini kemari itu sama dengan 90 cm. Ya. Di S sama dengan 90 cm. Nah, di sini saya harus menentukan dulu berapa panjang gelombangnya. Dari jarak dua gabus ini, ada beberapa gelombang. Ya. Jadi dari gabus kemari itu ada 1, kemudian naik lagi 2 gelombang, kemudian dari sini ke gabus ada 3 gelombang. Maka di sini 3 gelombang atau 3 lambda itu sama dengan 90 cm. Maka untuk 1 lambda itu sama dengan 90 bagi 3, sama dengan 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Nah, untuk mencari periodenya, saya bisa menggunakan persamaan T sama dengan T per N. Nah, ini bisa kalian lihat persamaan ini di pembahasan tentang getaran. Ya. T per N 5 dibagi dengan 10 sama dengan 0,5 second atau 0,5 detik. Maka untuk mencari V sama dengan lambda dibagi dengan T sama dengan 0,3 dibagi dengan 0,5. Nah, ini hasilnya adalah 0,6 meter per second. Jadi untuk mencari kecepatan, di sini kita harus cari dulu berapa panjang gelombangnya, kita harus cari juga berapa periode atau frekuensinya. Oke, terima kasih. Sekian untuk contoh kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.